Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن العظيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai tadi malam sampai pagi hari ini dan sampai beberapa hari ke depan, suara takbir, suara tahmid terdengar di berbagai pelosok daerah, tidak hanya di desa, di kota, di Indonesia, di negara-negara lain seluruh sampai ke pelosok dunia ini. Semuanya kita bersama saudara-saudara kita bertakbir, bertasbih, bertahmid dan lain sebagainya untuk memuliakan, untuk mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa sebulan penuh, untuk melatih kesabaran, untuk melatih ketabahan, untuk melatih kepekaan diri kita, dengan tujuan mencapai ketakwaan yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, di hari ini, di pagi yang sangat cerah ini, di suasana yang penuh kebahagiaan ini, kita berada di suatu hari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Idul Adha atau Idul Kurban, dan hari tasyrik. Dihalalkan untuk kita makan dan diharamkan untuk kita melaksanakan puasa. Hari ini kita semuanya merasakan kebahagiaan. Hari ini kita merasa bahagia bersama-sama saudara kita, melihat saudara-saudara kita, meskipun mungkin masih ada beberapa hal yang menjadikan diri kita kurang bahagia, kurang beruntung,
karena ingin berkurban tapi belum bisa berkurban dan lain sebagainya. Siapakah orang-orang yang bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup ini? Apakah orang-orang yang bisa merasakan kebahagiaan hidup saat ini hanya untuk orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, ataupun yang mampu merasakan kebahagiaan hanyalah untuk orang-orang yang saat ini sehat walafiat saja? Atau kebahagiaan dalam hidup pagi hari ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki harta berlimpah saja? Selanjutnya, mari kita bersama-sama sadari bahawa begitu banyak kenikmatan-kenikmatan Allah, anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sehingga sampai detik hari ini, sampai pagi hari ini, kita sampai tidak menyadari saking besarnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar, begitu banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sampai kita tidak akan pernah bisa menghitung seberapa besar, seberapa banyak kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan pernah mampu menghitungnya. Hakikat syukur adalah kita menampakkan nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita menggunakannya untuk sesuatu yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah zat yang telah memberikan nikmat dan anugerah kepada kita. Sedangkan kufur merupakan sikap untuk menyembunyikan dan melupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengkufuri, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ibrahim ayat ke-7. Maka sesungguhnya kita semuanya, untuk kita sadari dan kita ingat kembali betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala. Betapapun, bagaimanapun kondisi kita saat ini, apapun yang kita rasakan pagi hari ini, maka sesungguhnya nikmat Allah sangat banyak yang sudah kita rasakan setiap harinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada dasarnya, segala bentuk syukur itu hanya ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang telah memberikan kebahagiaan kepada kita. Allah lah yang telah memberikan apa yang bisa kita lihat. Allah lah yang telah memberikan apa yang bisa kita rasakan. Dan Allah lah, Allah semata yang telah memberikan apapun yang bisa kita dengar saat ini. Karena sesungguhnya zat pemberi nikmat yang menciptakan alam semesta beserta isinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bukan berarti kita tidak boleh berterima kasih kepada sesama manusia, kepada seseorang yang telah menjadi pelantara datangnya nikmat Allah tersebut. Firman Allah yang memerintahkan kita untuk berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah menjadi media wujud kita terlahir di muka bumi ini. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadaku kembalimu. Luqman ayat ke-14. Perintah untuk bersyukur kepada Allah sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada kedua orang tua.
merupakan isyarat agar kita bersyukur kepada siapapun yang telah berjasa, kepada siapapun yang telah berbuat baik kepada kita. Secara tegas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tak mau bersyukur dan tak mau berterima kasih kepada sesama manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ada beberapa cara untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan. Yang pertama, syukur bil lisan, mengakui dan menyatakan dengan lisan dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua, syukur bil qalbi, menyadari sepenuh hati karena setiap apa yang kita dapati, yang kita miliki, yang bisa kita pegang, yang kita rasakan ini adalah sejatinya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berusaha, tetapi semuanya itu yang menentukan, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, syukur bil arkan, menggunakan nikmat anugerah Allah untuk hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sikap syukur ini harus menjadi bagian dari kepribadian kita kaum muslimin. Sikap syukur ini harus terpancar, harus ada dalam hati kita setiap saat. Sikap syukur ini mengingatkan kita supaya berterima kasih kepada sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur, manusia akan selalu ridha dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah diterima saat ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah yang saat ini yang masih belajar, yang masih mondok, yang masih menjadi siswa, maka belajar dengan baik. Yang saat ini sudah punya pekerjaan, cara mensyukurinya adalah kita bekerja dengan sepenuh hati. Dan yang ketiga, sebagai seorang anak yang masih memiliki orang tua, oleh karena itu orang yang pandai bersyukur sangatlah sedikit. Oleh karena itu, untuk kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada orang tua kita, apa yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Yang terpenting adalah saat ini bagaimana sikap kita, bagaimana ucapan kita ketika dilihat, dirasakan dan didengar oleh orang tua kita, maka orang tua kita mendapati kedamaian dalam hati. Oleh karena itu, orang-orang yang pandai bersyukur sangatlah sedikit sekali. Yang kita lihat dalam kehidupan saat ini hanya sedikit orang-orang yang mampu mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tergambar dalam surat As-Saba ayat ke-13. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit saja dari hambaku yang pandai bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya, keturunan-keturunan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari hamba-hamba yang pandai bersyukur, dan kita semuanya selalu diberikan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.